Baik, kita teruskan materi sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai operasi vektor di ruang berdimensi n atau kita sebut sebagai Rn. Kita mulai dari definisi tuple n terorder. Tuple n terorder adalah sebuah urutan n bilangan real atau kita sajikan dalam bentuk A1, A2, dan seterusnya sampai AN dengan himpunan semua tuple n terorder dinamakan sebagai ruang n dan dinyatakan dengan simbol Rn. Kemudian, dua vektor U dan V pada ruang berdimensi n, ya, karena di sini ada keterangan bahwa vektor-vektor U dan V berada pada ruang berdimensi n, maka otomatis komponen vektor yang dimiliki baik oleh vektor U dan vektor V adalah sebanyak n urutan, ya, atau n bilangan. Ya, jadi untuk vektor U berarti sama dengan U1, U2 sampai UN. Kemudian untuk vektor V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn. Dua vektor U dan V yang berada pada ruang berdimensi n, dia akan dikatakan sama, ya, atau U sama dengan V jika komponen vektor yang bersesuaian dari kedua vektor tadi sama. Jadi dengan kata lain, U sama dengan V jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, ya, UN sama dengan Vn. Kemudian penjumlahan dari kedua vektor tadi, yaitu U plus V, sama dengan penjumlahan dari masing-masing komponen vektor yang bersesuaian. Jadi U plus V itu berarti sama dengan U1 tambah V1, kemudian U2 plus V2, dan seterusnya sampai dengan UN plus Vn. Yang terakhir, jika terdapat sebuah bilangan skalar, katakanlah bilangannya adalah K, maka perkalian dari vektor U misalkan, ya, kita ambil vektor U pada Rn, maka perkalian dari bilangan skalar K tadi dengan vektor U akan sama dengan perkalian oleh K dengan setiap komponen pada vektor U. Jadi K dikalikan U akan sama dengan KU1, KU2, dan seterusnya sampai dengan KUN. Sifat ilmu hitung dalam Rn. Jika misalkan kita memiliki 3 buah vektor pada Rn, katakanlah vektor itu adalah U, V, dan W, dan kita juga memiliki yang namanya bilangan skalar, sebut saja bilangan skalarnya adalah K dan L, maka yang pertama, U plus V akan sama dengan V plus U. Jadi penjumlahan dari vektor U ditambah dengan vektor V akan sama dengan ketika vektornya kita balik posisinya. Jadi U plus V sama halnya dengan penjumlahan vektor V plus vektor U. Kemudian berikutnya, U plus V plus W akan sama dengan tanda kurungnya kita bedakan, ya. U plus V ditambah dengan W. Jadi sekali lagi, U plus V plus W akan sama dengan U plus V ditambahkan dengan W. Berikutnya, jika kita memiliki vektor 0, ya, vektor 0 ini adalah vektor yang memiliki komponen vektor yang semuanya bernilai 0. Jadi kalau saya bilang vektor 0 pada Rn misalkan, maka vektor 0 di Rn ini dia memiliki komponen vektor yaitu 0,0,0 dan seterusnya sampai nanti urutan ke n-nya juga nilainya adalah 0, ya. Misalkan yang ketiga di sini saya memiliki vektor U, kemudian vektor U ditambahkan dengan vektor 0, ya, maka nilai penjumlahan tersebut akan sama dengan vektor 0, ya, kita balik posisinya, vektor 0 ditambahkan dengan vektor U. Atau dalam hal ini, karena tadi kita jumlahkan dengan vektor 0, maka hasil akhirnya adalah vektor U itu sendiri.
Berikutnya, jika kita memiliki sebuah vektor U yang dijumlahkan dengan negatif dari vektor U tadi, maka dia akan menghasilkan vektor 0. Ya. Jadi di sini kalau kita balik ya unsur pada ruasnya ya, jadi bukan dibalik ya. Jadi tanda penjumlahannya kita hilangkan karena kan untuk pengurangan itu dia asalnya dari penjumlahan sebenarnya. Jadi kalau U plus negatif U itu akan sama dengan U min U dan sebaliknya ya. Kalau U min U itu sebenarnya sama halnya dengan U plus negatif U. Jadi untuk U plus negatif U ya, sebuah vektor yang dijumlahkan dengan negatif dari vektor itu sendiri dia akan menghasilkan 0. Atau dari sini kita juga akan mendapatkan bahwa vektor U yang dikurangi dengan vektor U itu sendiri dia pasti akan menghasilkan vektor 0. Berikutnya adalah jika kita memiliki sebuah bilangan skalar K dan L, di mana K dikalikan dengan L dikalikan vektor U, ya dalam hal ini kita kurung L dan U-nya. Jadi kalau dikurung itu berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, baru hasilnya kita kalikan dengan bilangan skalar K. Jika kita memiliki sebuah bilangan skalar K, kemudian kita kalikan dengan bilangan skalar L yang dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya akan sama dengan ketika kita mengalihkan semua bilangan skalarnya, kemudian kita kalikan dengan vektor U. Kemudian jika kita memiliki bilangan skalar K, kemudian dua buah vektor yang lain yaitu U dan V yang kita jumlahkan, ya. Jadi dijumlahkan dulu vektor-vektornya, baru kita kalikan dengan skalar, maka hasilnya akan sama dengan KU ditambah dengan KV. Jadi hasilnya akan sama dengan perkalian dari skalar dengan masing-masing vektor tadi, yaitu U dan V. Ya, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Berikutnya masih dengan skalar K dan L ya. Jika kita memiliki dua buah bilangan skalar K dan L ya yang kita jumlahkan terlebih dahulu kemudian kita kalikan dengan sebuah vektor U, maka hasilnya nanti akan sama dengan ketika kita menjumlahkan perkalian dari skalar K dan L tadi masing-masing dengan vektor U. Jadi K plus L dikalikan dengan vektor U akan sama dengan KU ditambah dengan LU. Dan yang terakhir ya 1 ya jika skalar tersebut misalkan adalah 1 dikalikan dengan vektor apapun, misalkan dalam hal ini adalah vektor U, dia akan menghasilkan vektor U itu sendiri. Jadi kalau 1 dikalikan dengan vektor apapun, dia akan menghasilkan vektor itu sendiri. Berikutnya adalah ruang hasil kali dalam Euclides. Kita mulai dari definisi, jika kita memiliki dua buah vektor pada ruang berdimensi n ya atau Rn, di mana bisa kita jabarkan di sini, baik dari masing-masing vektor tersebut, dia memiliki komponen ya U sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, dan V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah sembarang vektor pada Rn. Maka hasil kali dalam Euclides dari U dikalikan dengan V kita definisikan dengan jumlah dari perkalian masing-masing komponen vektor yang bersesuaian. Jadi U1 kita kalikan dengan V1 ya ditambah U2 kita kalikan dengan V2 dan seterusnya sampai yang terakhir UN kita kalikan dengan Vn. Sifat ilmu hitung dalam hasil kali dalam Euclides. Jadi jika ada 3 buah vektor misalkan ya kita misalkan kita memiliki 3 buah vektor pada Rn ya pada sebuah ruang berdimensi n, berarti masing-masing dia akan punya sebanyak tupel n terorder gitu ya. Dari U1 sampai UN ya, kemudian V1 sampai Vn dan W1 sampai Wn.
Kemudian kita juga memiliki sebuah bilangan skalar K, ya sebut saja K, tapi tidak harus selalu namanya adalah K, bisa pakai simbol yang lain. Maka yang pertama, U dikalikan dengan V akan sama dengan V dikalikan dengan U. Kemudian ini berlaku sifat komutatif ya, jadi kalau di komutatif kita mengenal kalau misalkan A kali B itu kan sama dengan B kali A. Itu juga berlaku dalam hasil kali dalam Euclides pada ruang vektor. Kemudian jika kita memiliki 3 buah vektor U, V, dan W, maka jumlah dari U plus V dikalikan dengan W akan sama dengan jumlah dari U dikalikan dengan W ditambah dengan V dikalikan dengan W. Berikutnya, KU kemudian dikalikan dengan V akan sama dengan K dikalikan dengan semua vektornya. Jadi tanda kurung di sini itu berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian dua vektor yang sama, ya misalkan V dikalikan dengan V lebih besar sama dengan 0, maka selanjutnya ya akan berlaku statement berikut. V dikali V, jadi dua vektor yang sama tersebut kalau kita kalikan ternyata dia hasilnya adalah vektor 0, ya. Jadi statement ini berlaku jika dan hanya jika vektor V-nya itu merupakan vektor 0. Jadi sekali lagi, statement ini akan berlaku jika dan hanya jika vektor V-nya itu merupakan vektor 0, yaitu vektor yang semua komponennya bernilai 0. Berikutnya kita ke norm dan jarak Euclides. Panjang sebuah vektor V atau di sini kita sebut sebagai norma V atau diistilahkan dengan norm V ya, dan dinyatakan dengan V cetak tebal ya. Kemudian kita apit dengan garis ya, 2 garis di masing-masing kiri dan kanannya. Maka yang disebut sebagai norm V ini adalah panjang dari sebuah vektor. Ya, misalkan kita memiliki sebuah vektor V di ruang berdimensi 2. Kalau kita gambarkan, maka vektor V ini dia akan berada di sebuah bidang kartesius dengan 2 sumbu. Ya, misalkan sumbunya adalah X dan Y. Nah, karena dia berada dalam ruang berdimensi 2 atau R2, maka tapelnya itu ya, vektor ini ya adalah V1 dan V2, ya komponen vektornya. Jadi V sama dengan V1, V2. Kemudian kalau kita mau mencari panjang dari vektor V ini, ya dengan komponen V1, V2 ini, kita mau cari norm V-nya, maka kita bisa mendapatkan hasilnya dengan menggunakan konsep Pitagoras. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, jadi norm V ini sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Ya, kita lihat V1, V2 itu berarti dia berada pada koordinat di mana X-nya dia adalah V1, kemudian di Y-nya itu dia adalah V2. Jadi kalau kita cari panjangnya dengan menggunakan Pitagoras ya, maka norm V kuadrat akan sama dengan V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Atau dengan kata lain, ya norm V-nya saja sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Nah, analog dengan proses tadi, ya kita juga bisa mendapatkan nilai norm dari sebuah vektor yang terletak pada ruang berdimensi 3. Misalkan kita lihat pada gambar di sebelah kiri, ya ada sebuah vektor V yang berada di ruang berdimensi 3 atau R3. Jadi dia memiliki komponen vektor yaitu V1, V2, V3. Jadi sekali lagi V-nya itu sama dengan V1, V2, V3. Yang kalau kita gambarkan ya seperti ini, maka titik pada sumbu X-nya dia berada pada V1, titik pada sumbu V2 dia berada pada
titik pada sumbu Y dia berada pada V2 dan titik pada sumbu Z dia berada pada V3. Jadi dengan kata lain kalau kita rinci ya norm V ini dia sama dengan, atau norm V kuadrat ini dia sama dengan OR kuadrat ditambah RP kuadrat. Ya, itu kalau kita lihat dari segitiga yang ini. Nah, kalau kita jabarkan lagi, OR ini ya dengan menggunakan konsep Pitagoras, maka OR kuadrat ini akan sama dengan OQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan norm V atau V kuadrat ya, V kuadrat sama dengan OR kuadrat ditambah dengan RP kuadrat. Kemudian kalau kita jabarkan OR kuadratnya dia adalah OQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat, QR kuadrat ya, ditambah dengan RP-nya kita tuliskan kembali RP kuadrat atau sama dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Nah, kalau mau mencari nilai norm V-nya saja berarti sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat ditambah dengan V3 kuadrat. Nah, kemudian bagaimana dengan rumus untuk mencari norm pada Rn misalkan? Nah, sama ya caranya, analog ya. Jadi analog dengan rumus norm pada R2 atau R3. Maka untuk mencari panjang sebuah vektor atau norm dari sebuah vektor pada ruang berdimensi n, caranya adalah dengan mencari nilai akar dari jumlahan kuadrat setiap komponen vektornya. Jadi misalkan dia vektornya adalah U, ya yang terletak pada Rn, maka panjang vektor atau norm U-nya sama dengan akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus dan seterusnya sampai dengan plus UN kuadrat. Berikutnya, jika V, ya misalkan kita punya sebuah vektor, katakanlah dia adalah V, di mana V adalah vektor di Rn, berarti V memiliki komponen V1, V2, sampai Vn, maka norm V atau yang tadi kita sebut sebagai panjang vektor ya V dan didefinisikan sebagai yang pertama ya norm V sama dengan akar dari jumlahan kuadrat dari setiap komponen vektornya. Kemudian yang kedua norm V dia nilainya lebih besar sama dengan 0 ya karena pasti kita lihat dari prosesnya kan dia dikuadratkan semua. Jadi dia pasti nilainya adalah positif ya. Kemudian norm V dia akan bernilai 0 jika dan hanya jika vektornya itu merupakan vektor 0. Jadi jelas ya, kalau norm V-nya dia sama dengan 0 berarti dia merupakan vektor 0. Jadi kalau vektornya 0 berarti V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0 dan seterusnya sampai Vn sama dengan 0. Nah, 0 kita kuadratkan semua kemudian kita jumlahkan dia akan menghasilkan 0 ya. Kita akarkan pun dia akan menghasilkan 0. Jadi jelas bahwa untuk norm V yang bernilai 0 ya, jika dan hanya jika vektor V-nya merupakan vektor 0. Dan yang terakhir jika kita memiliki sebuah skalar, katakanlah dia adalah bilangan skalar K di mana K ini kita kalikan dengan sebuah vektor, katakanlah vektornya adalah vektor V, maka norm dari K dikalikan V akan sama dengan K itu sendiri dikalikan dengan norm V. Ya, jadi mutlak dari K ya, mutlak dari K dikalikan dengan vektor V. Berikutnya jarak Euclides antara dua buah titik ya pada sebuah ruang berdimensi n. Misalkan kita memiliki dua buah titik ya atau dua buah vektor ya U dan V di ruang berdimensi n. Berarti masing-masing dia memiliki komponen sebanyak n tupel ya. U sama dengan U1, U2 sampai dengan UN. Kemudian V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn. Kemudian untuk mencari jarak Euclides antara dua vektor tadi,
bisa kita notasikan dengan menggunakan simbol atau notasi DUV. Ya, jadi D ini berarti jarak, kemudian yang di dalam kurung berarti vektor-vektor yang mau kita cari jaraknya. Jarak antara U dan V, ya, atau jarak dari U ke V. Nah, DUV ini, ya, seperti yang saya bilang tadi, jarak Euclides antara U dan V ini dapat juga dinyatakan dengan notasi lain, yaitu norm U min V. Jadi baik pengertian dari DUV dan norm U min V ini dia sebenarnya sama, ya, sama-sama berarti jarak Euclides antara dua buah vektor dalam sebuah ruang berdimensi. Misalkan dia ruang berdimensi n, ya, berarti dia ada sebanyak n tupel, ya. Jadi dalam hal ini misalkan U dan V dia berada dalam ruang berdimensi n, maka untuk mencari nilai atau hasil atau jarak dari dua buah vektor tadi, ya, kita pakai konsep norm sebelumnya, ya. Nah, kita juga akan mendapatkan hal yang sama, ya. Norm U min V akan sama dengan akar dari jumlahan, ya, kuadrat masing-masing komponennya. Jadi kalau U min V berarti dia memiliki komponen vektor yaitu U1 min V1, U2 min V2, dan seterusnya sampai dengan UN min Vn. Nah, kalau kita mau mencari nilai jaraknya, ya, jarak U ke V atau norm U min V, maka dia akan sama dengan akar dari masing-masing komponen kita kuadratkan, ya, kemudian kita jumlahkan. Ya, baru paling akhir nanti kita akarkan. Ya, jadi analog, ya, mengacu kepada konsep norm. Nah, berikutnya adalah ruang vektor umum. Jika kita memiliki sekelompok benda, ya, atau sekelompok objek, ya, misalkan sekelompok objek tersebut atau himpunan objek tersebut kita sebut sebagai V, ya, V besar, maka V besar ini dikatakan sebagai sebuah ruang vektor, ya. Ruang vektor itu berarti adalah sebuah ruang yang memuat vektor-vektor. Itu pengertian mudahnya, ya. Nah, jika kita ingin membuktikan V besar ini dia merupakan sebuah ruang vektor, maka harus kita buktikan, ya, dengan menggunakan beberapa aksioma ini. Ya, kita sebut sebagai aksioma. Itu yang harus kita buktikan masing-masingnya. Yang pertama, ya, misalkan dari sekelompok benda, ya, atau himpunan benda tadi atau V ini, ya, kita ambil misalkan ada beberapa vektor di dalamnya. Jadi misalkan U dan V dia adalah objek atau vektor di V, maka harus kita buktikan bahwa penjumlahan dari vektor-vektor tadi masing-masing komponennya dia juga berada di V. Ya, kemudian masih dengan vektor U dan V, ya. Jika misalkan U dan V adalah objek di V besar, maka berlaku sifat komutatif, yaitu U plus V sama dengan V plus U. Berikutnya juga, ya, berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau kita punya 3 buah vektor yang terletak di V besar, maka U plus V plus W akan sama dengan V plus U ditambah W. Ya, jadi berlaku sifat asosiatif, ya. Tanda kurung ini berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Berikutnya jika kita juga memiliki vektor 0, ya, yang mana vektor 0 adalah vektor yang memiliki komponen 0, ya, di semua tempat. Dan vektor 0 ini berada di V besar, maka 0, ya, vektor 0 tadi ditambahkan dengan U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Jadi sama dengan vektor U itu sendiri. Nah, itu berlaku untuk semua vektor U di V. Jadi juga kita harus buktikan seperti ini, ya. Jika misalkan ada sebuah vektor 0 di V, maka buktikan bahwa
0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan vektor U itu sendiri ya untuk semua U di V. Kemudian untuk setiap vektor U di V ya yang memiliki objek berupa negasi atau negatif dari vektor U tadi yang dia juga berada di ruang atau berada di V besar ya, maka berlaku statement ini ya. Harus kita buktikan dia juga memenuhi statement ini. Jadi kalau U ditambah negatif U akan sama dengan negatif U plus U, ya akan sama dengan 0. Jadi kalau sebuah vektor dijumlahkan dengan negatif dari vektor itu tadi, dia pasti akan menghasilkan vektor 0. Berikutnya, jika K adalah sebuah skalar dan U adalah objek atau vektor di V, maka berlaku K dikalikan dengan vektor U juga berada di V besar tadi, ya. Kemudian K dikalikan dengan jumlah dari vektor U dan V akan sama dengan KU ditambah dengan KV. Kemudian sama halnya kalau kita punya bilangan K, ya, misalkan kita punya bilangan skalar lain, sebut saja M, maka jumlahan dari K dan M yang dikalikan dengan vektor U, dia akan sama dengan KU plus MU. Kemudian dua yang terakhir, ya, K dikalikan dengan MU sama dengan KM, ya, kita kalikan semua bilangan skalarnya, baru kita kalikan dengan vektor U tadi. Dan yang terakhir, untuk satu bilangan skalar 1 dikalikan dengan sebuah vektor katakanlah adalah U, maka dia pasti akan menghasilkan U. Nah, ini yang harus kita buktikan jika kita ingin membuktikan bahwa sebuah himpunan objek ya dia merupakan sebuah ruang vektor. Berikutnya adalah sifat dasar ruang vektor. Jika V adalah ruang vektor, maka untuk setiap vektor yang terletak di V besar tadi, ya saya ulangi, jadi V ini berarti V besar ya, bukan V kecil. Jika V adalah sebuah ruang vektor, maka untuk setiap vektor yang berada di V besar, katakanlah vektornya tadi adalah U, ya, maka U disebut sebagai vektor. Ya, jadi jika V adalah ruang vektor, maka untuk setiap U elemen V ya, misalkan ini adalah objek gitu ya, atau benda yang ada di ruang vektor V, maka U pasti merupakan vektor. Kemudian jika V ruang vektor dan U adalah sebuah vektor di ruang vektor V, kemudian kita juga memiliki K sebagai bilangan skalar, maka berlaku 4 statement ini ya. Jadi 0 dikalikan U ya, vektor 0 dikalikan dengan U akan sama dengan vektor 0. Kemudian K dikalikan dengan vektor 0 akan sama dengan vektor 0 ya. Kemudian negatif 1 dikalikan dengan vektor U akan menghasilkan negatif vektor U. Dan yang terakhir, jika bilangan skalar K dikalikan dengan vektor U akan menghasilkan atau sama dengan vektor 0, ya, maka berlaku salah satu di antara kedua statement ini. Jadi kalau KU sama dengan 0, maka bisa K-nya yang sama dengan 0 atau vektor U-nya yang merupakan vektor 0. Berikutnya adalah subruang. Ya, kalau tadi kita bicara mengenai ruang, sekarang kita bicara mengenai bagian dalam ruang atau subruang. Subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V, ya. Jadi ruang vektor tadi kan kita sebut sebagai himpunan. Ruang vektor V adalah himpunan objek atau himpunan benda, ya, yang kita sebut sebagai ruang vektor. Maka subhimpunan dari W ini disebut sebagai subruang vektor. Jika W merupakan ruang-ruang vektor di bawah penjumlahan vektor dan perkalian skalar yang didefinisikan dalam V. Jadi ini maksudnya adalah kalau kita mau membuktikan sebuah himpunan benda atau himpunan objek dia merupakan subruang dari sebuah ruang vektor, ya,
dia merupakan subruang vektor dari sebuah ruang vektor yang lebih besar, maka harus dibuktikan bahwa subruang vektor tadi, ya, bahwa subhimpunan W tadi, dia merupakan ruang vektor yang berlaku atau yang di bawahnya memenuhi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Sebuah himpunan bagian W dari ruang vektor V disebut sebagai subruang dari V jika W sendiri adalah ruang vektor yang berlaku di bawahnya adalah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan dalam V. Ya, sekali lagi ya, jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor di ruang vektor W, maka W adalah subruang V jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi berikut. Jadi penjumlahan dari sembarang dua vektor di W, kita ambil sembarang dua vektor di W, katakanlah dua vektor yang kita ambil sembarang tadi adalah vektor U dan vektor V, harus kita buktikan bahwa penjumlahan dari dua vektor yang kita ambil sembarang tadi, ya, dia hasilnya juga berada di W. Kemudian jika kita memiliki sebuah bilangan skalar K dan U pada vektor di W, dan U adalah vektor di W, maka perkalian dari skalar dan vektor U juga harus dibuktikan dia berada di W. Ketika kita sudah memenuhi, ketika dua kondisi ini sudah berhasil dibuktikan, maka kita katakan bahwa W tadi dia merupakan subruang vektor. Berikutnya adalah kombinasi linier. Ya, kita mulai dari definisi. Jika W adalah vektor di Rn, W adalah vektor di ruang berdimensi n. Nah, kita tidak lagi memakai U dan V ya. Jadi apapun nama vektornya itu terserah sebenarnya ya. Yang harus dipahami adalah konsepnya. Misalkan jika kita memiliki sebuah vektor di Rn ya, di ruang berdimensi n, katakanlah vektornya adalah W, ya boleh pakai simbol yang lain. Ya, misalkan di sini kebetulan kita pakai W. W adalah vektor di Rn, ya, maka W bisa disebut sebagai kombinasi linier dari vektor V1, V2, Vn di Rn dan dituliskan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2. Ini keliru ya, mohon maaf. Jadi W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 dan seterusnya ditambah K3 V3. Nah, skalar-skalar dari K1, K2, K3 ini dan seterusnya sampai Kn disebut sebagai koefisien dari kombinasi linier. Jadi misalkan nih, dalam sebuah ruang vektor, kita punya ruang vektor, yaitu ruang N, ruang berdimensi N, ya. Di mana di dalam Rn ini dia ada banyak sekali vektor, ya, tidak hanya U, V, dan lain sebagainya, simbol yang lain. Misalkan dari definisi ini berarti ada banyak sekali vektor, yaitu W, kemudian bisa juga V1, V2, Vn. Jadi penamaannya boleh bebas ya. Tidak hanya harus V1, V2, Vn. Bisa pakai A, B, C juga boleh ya. Yang jelas W, V1, V2, V3, V4 dan seterusnya sampai Vn ini sama-sama adalah merupakan vektor di Rn. Nah, vektor W ini disebut sebagai kombinasi linier kalau dia merupakan penjumlahan dari sebuah bilangan skalar, ya, sebuah bilangan skalar K dengan atau yang dikalikan dengan semua vektornya tadi selain W ya yang ada di Rn. Jadi kalau W adalah kombinasi linier, ya, W adalah kombinasi linier dari vektor yang lain, vektor V1, V2 sampai Vn di Rn, maka kita tuliskan W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 dan seterusnya sampai plus Kn Vn. Baik, itu saja materi kita hari ini. Nanti untuk lebih lengkapnya soal-soal akan diberikan di bagian yang lain.
Terima kasih. Bisa untuk materi ini kalian baca kembali pada referensi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.